kebetulan saya ya yang melanjutkan materi untuk 2 minggu ke depan ya. Jadi saya pada minggu ketiga hari ini dan minggu depan pada hari yang sama ya, yang akan membahas mutagenesis dan proses perbaikan atau reparasi dari mutasi. Oke, baik, udah berhasil semua untuk presensinya, sepertinya sudah. Oke, sebelum mulai kuliah kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing berdoa mulai. Cukup. Oke, semangat semua karena masih suasana pagi ya. Dan meskipun ada yang puasa ya pada hari ini, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, tidak membuat lemas ya. Oke, kita jadi untuk materi mutagenesis ini pengampunya adalah saya dan Pak Purwanto ya, Pak Purwanto tapi di kelas IUP ya. Jadi untuk minggu ketiga ini akan diampu oleh saya. Nah di minggu sebelumnya yaitu di minggu kedua itu oleh Bapak Purwanto ya untuk materi replikasi. Baik, kita lanjutkan apa yang akan kita pelajari pada minggu ini, yaitu terkait dengan prinsip mutasi, kemudian faktor apa aja yang menyebabkan mutasi, kemudian level dari mutasi, kemudian juga contoh-contoh akibat dari adanya mutasi DNA. Kemudian memberikan contoh juga uji-uji yang berkaitan dengan adanya mutasi. Baik, ini kalau ada waktu bisa kalian lihat referensi banyak sekali ya, referensi yang bisa diaju. Oke, terkait definisi dari mutasi. Saya kira kalian sudah sering mendengar apa itu mutasi dari SMA, mungkin juga sudah dikenalkan ya. Apa itu mutasi? Jadi adanya perubahan ya, perubahan dari urutan atau sekuen DNA. Nah, tentu perubahan ini akan berpengaruh ya terhadap protein yang ditranslasikan. Masih ingat, jadi struktur DNA itu tersusun dari rangkaian nukleotid ya, nukleotid yang mana satu nukleotid itu ada basa ya, basa baik purin ataupun pirimidin ya. Jadi yang akan mengkode, masih ingat ya, nanti ada 3 pasangan basa atau 3 rangkaian basa yang mana akan berfungsi sebagai kodon ya. Dan kodon akan menerjemahkan kodon asam amino yang akan ditranslasikan pada proses translasi dari suatu DNA. Nah tentu dengan adanya perubahan tersebut akan terjadi perubahan protein yang dikode, sehingga nanti tentu akan berdampak atau berefek pada tahapan-tahapan berikutnya. Nah pada tahapan mutasi ya, di sini kita kenal juga yang menguntungkan dan juga yang detrimental. Detrimental itu yang merugikan, begitu ya. Jadi yang akan kita fokus pelajari pada pagi hari ini adalah yang merugikan tadi ya, karena kita belajar di Fakultas Farmasi ya, jadi harus juga mengetahui bagaimana proses mutasi terjadi
dampaknya terhadap penyakit-penyakit yang kemungkinan bakal terjadi ya, dan juga nanti itu proses-proses atau langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk pencegahan misalnya ya, atau untuk menemukan obat baru ya, misalnya ada terjadi mutasi, nah itu apa yang akan dilakukan dan seterusnya itu perlu diketahui. Jadi kalau yang mutasi menguntungkan di sini seperti contohnya membuat biji tidak buah ya, tidak berbiji misalnya, nah, contohnya apa? Maka ya, kemudian apa itu jambu ya, jambu biji atau buah-buah yang lain ya. Buah salak bisa nggak tidak berbiji? Ya mungkin juga bisa ya, tapi itu ya mungkin mempunyai fungsi yang utama misalnya untuk budidaya dan sebagainya ya, sehingga mungkin tidak dimodifikasi. Atau juga mungkin bisa digunakan untuk mengontrol populasi serangga ya, atau kontrol pest population. Di sini misalnya dibuat suatu organisme ya yang tidak bisa reproduksi misalnya di situ, sehingga ada kendala untuk berkembang biak ya, sehingga serangga tadi bisa dikontrol. Itu contoh-contoh aja yang menguntungkan ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang detrimental atau merugikan, antara lain dapat menyebabkan penyakit. Nah, contoh-contoh nanti ada ya di bagian belakang, yaitu nanti antara lain cycle cell anemia, yaitu suatu anemia ya, yang disebabkan oleh karena perubahan struktur dari HB atau hemoglobin. Kemudian contoh lain seperti misalnya kalau ada perubahan pada enzim aktivitas ya, akibat dari adanya mutasi tadi. Nah itu contoh-contoh yang merugikan. Nanti di akhir ya ada contoh-contoh yang lebih detail. Nah logikanya untuk mutasi ya, kita ketahui bahwa struktur DNA ya yang tersusun dari apa tadi, nukleotid ya, mungkin kita ingatkan dari sini atau mungkin di semester di awal oleh Bu Riris dan Pak Pur juga sudah diingatkan ya bagaimana struktur DNA ya, DNA. Satu unit itu ada apa namanya ribosa ya, bukan ribosa yang saya tulis sebenarnya tidak lingkaran ya, tapi ini ada link, yaitu ikatan apa maksudnya, dan fosfodiester. Nah di sini ada gula ribosa lagi, gula ya, gula. Nah di sini ingat ada apa? Basa ya, basa. Baik purin ataupun pirimidin. Di sini juga ya. Nah dalam menulis struktur DNA itu kan struktur primer itu hanya misalnya bahasanya yang AA, misalnya C, G, kemudian C, G, G misalnya. Dalam memudahkan menulis struktur primernya biasanya hanya apa bahasanya ya. Yang mana sebenarnya struktur utuhnya juga ada gula, kemudian ada ikatan fosfodiester dan juga ikatan glikosidik ya. Jadi di sini ikatan glikosidik.
Nah, untuk itu sebagai apa gambaran ya logikanya, kalau misalnya ada satu yang berubah ya nanti dari struktur DNA, maka nanti akibatnya adalah terjadi penerjemahan tadi yang berbeda pula. Ini contoh aja, kalau kita misalnya mempunyai suatu urutan huruf atau kata ya, kalau salah satu kita hilangkan, maka maknanya juga sudah akan berbeda ya. Sebagai contoh di sini, the big red cat ya, it's the red and got ill ya. Kalau huruf B itu kita hilangkan, itu akibatnya atau dampaknya kalimatnya jadi susah atau tidak dapat diterjemahkan ya. Nah, seperti halnya nanti perubahan struktur pada DNA tadi, penerjemahan akan mengalami perubahan juga. Itu sebagai awal gambaran yang terjadi akibat perubahan struktur DNA ya, terutama dari base-basenya nanti. Jadi memang base-base yang menyusun DNA itu sangat krusial, penting, karena tadi membawa apa sifat tadi sebagai kodon tadi ya. Kodon tadi menerjemahkan apa asam amino ya, dan nanti akan menentukan struktur dari protein. Oke, baik, sampai sini bisa dilanjutkan. Mutasi ya, definisi saya kira mudah, dan istilah-istilah di sini yang terkait dengan mutasi ini ada mutasi sendiri tadi, ada proses perubahan tadi ya, perubahan dari struktur DNA urutannya, kemudian ada istilah mutan ya. Nah, mutan itu adalah organisme yang mengalami mutasi ya, jadi disebut sebagai mutan. Nah, nanti ada istilah selain mutan itu ada wild type ya. Jadi organisme yang asli itu disebut wild type atau tidak mengalami apa perubahan, itu sebagai wild type. Jadi nanti kalau ada istilah mutan kemudian ada istilah wild type, yang wild type itu tidak mengalami apa perubahan. Kemudian ada istilah juga mutagen. Nah, mutagen di sini adalah bahan-bahan yang dapat, baik itu fisikal, biologis, chemical, yang dapat menyebabkan mutasi. Jadi bahan-bahan yang dapat menyebabkan mutasi disebut sebagai mutagen. Oke, saya kira mudah. Kita lanjutkan dengan memberikan contoh-contoh dari mutagen tadi ya. Jadi mutagen itu dapat berupa kimia atau fisikal ya, fisikal agen. Nah, fisikal agen itu nanti bisa berubah sinar UV misalnya, kemudian sinar X-ray ya, itu berupa fisik agen atau bahan-bahan yang bersifat fisikal. Nah, tapi selain penyebab baik fisik maupun kimia tadi, itu ada juga kemungkinan ya mutasi itu terjadi secara spontan, yang mana bisa terjadi ya dari kemungkinan 10 pangkat 8 sel itu satu mengalami perubahan. Perubahan itu maksudnya tidak disebabkan oleh baik bahan kimia maupun perlakuan fisikal tadi ya, tapi mungkin oleh lingkungan ya, lingkungan sekitar sel yang mungkin seperti pH, kemudian suhu dan sebagainya, yang mana itu bisa menyebabkan tadi secara spontan berubah. Mungkin struktur bahasanya tadi seperti sitosin ya, itu bisa berubah menjadi yang lain ya. Nah, itu contoh-contoh mutagen tadi. Jadi selain kimia,
itu bisa secara spontan. Yang mana kimia maupun fisik tadi meningkatkan rate ya, atau kecepatan dari terjadinya mutasi. Oke. Nah, tadi selain kimia dan fisik mutagen itu juga ada biologikal ya. Contohnya di sini ada bakteri, kemudian virus. Kemudian yang kimia itu contohnya banyak sekali ya, seperti radikal bebas, kemudian senyawa-senyawa asam nitrat dan golongan hidroksilamin. Kemudian kalau yang fisik tadi seperti X-ray, beta X-ray dan beta gamma ray juga ya, atau UV. Yang biological mutagen itu contohnya adalah virus ya, yang mudah mungkin seperti virus HPV ya, itu dalam host ya, dia akan dapat merubah DNA host ya, sehingga akan ada perubahan tadi seperti protein-protein tertentu, sehingga antara lain misalnya dapat menimbulkan kanker apa kalau HPV cervix ya. Nah itu contoh yang biological mutagen. Dan banyak lagi nanti seperti bakteri juga bisa. Nah itu secara umum ya penggolongan mutagen tadi. Nah lebih rinci di sini bisa dilihat untuk penggolongan yang mutagen kimia tadi ya, ada hidroksinitrosamin, banyak lagi ya, apalagi sekarang dengan meningkatnya seperti polusi ya, itu juga semakin banyak kemungkinan mutagen-mutagen yang bersifat kimia ya di sekitar kita. Ya cukup golongan aja ya. Nah dari mutagen tadi itu ada yang bersifat sebagai karsinogen ya. Tahu apa itu karsinogen? Menyebabkan kanker ya. Jadi di sebelah kiri itu direct acting sebagai karsinogen, tapi ada yang indirect atau tidak langsung ya. Jadi yang kanan ini tidak langsung, artinya bahan-bahan ini masih perlu dimetabolisme menjadi senyawa lain yang itu dapat menyebabkan karsinogen. Tentu tadi dari banyak contoh kimia tadi ada mutagen yang tidak bersifat karsinogen ya, tapi juga ada yang bersifat karsinogen. Nah sebagai contoh yang karsinogen tidak langsung tadi adalah benzoapiren, benzoapiren, banyak lagi di sini amatoxin. Kalau golongan benzoapiren itu dapat kita temui atau diperoleh sumbernya dari mana? Ada yang tahu? Boleh sambil nyari-nyari gitu, boleh ya. Mungkin tanya Adi atau apa ya, Google mungkin udah ditinggalkan ya. Ada yang tahu benzoapiren? Yang cowok? Ada yang smoking? Ya itu sumber-sumber antara lain dari rokok ya, benzoapiren. Strukturnya itu, yang ini contoh-contoh aja dari mutagen kimia tadi. Oke, sebelum kita lanjutkan ke contoh-contoh yang lebih detail dan proses atau bagaimana dia dapat menyebabkan mutasi tadi ya, mungkin tadi seperti nitrosamin ya, nitrosamin ini juga bisa kita peroleh dari sumber-sumber di sekitar kita. Ada yang tahu nitrosamin? Nitrosamin dari mana? Ada yang udah buka?
Dari mana? Dari proses. Proses apa? Dari proses pemasakan makanan, misalnya penggorengan gitu ya, juga mungkin mengandung golongan nitrosamin. Ada lain, Mas? Apa? Sumber-sumber mutagen kimia, contohnya nitrosamin tadi. Dari mana, Pak? Dari daging olahan. Oh iya ya, daging olahan ya. Ada juga yang untuk pengawet atau memberi tekstur tertentu ya, kalau daging olahan misalnya untuk apa namanya yang daging di slice itu burger ya, mungkin bukan kadang warnanya merah gitu ya, teman-teman seperti itu. Ada yang menggunakan sebagai mungkin juga pengawet atau pemberi yang menarik dan sebagainya ya, bisa ditambahkan. Atau kalau dari sumber-sumber makanan yang digoreng ya atau dimasak berkali-kali atau minyaknya ya, minyaknya juga kemungkinan akan mengalami oksidasi yang bisa jadi menjadi sumber dari mutagen kimia ini. Nah itu contoh-contoh aja yang banyak sekali ya, saya kira contohnya. Nanti di ujian mungkin Kak yang misalnya contoh nitrosamin dari mana atau jadi bentuk akhir yang dari mana, enggak ya. Yang penting kita tahu mutagen tadi banyak contohnya dari bahan-bahan kimia dan tentu sumber-sumbernya banyak dari sekitar kita. Oke. Selanjutnya untuk yang kimia tadi sebagai contoh itu akan kita contohkan senyawa namanya bromouracil atau sudah sering kita kenal sebagai 5-BU gitu ya kalau kita menulis, dan juga 2-aminopurin yang mana ini strukturnya itu memiliki kemiripan ya dengan basa-basa yang ada di DNA tadi, sehingga kemungkinan karena strukturnya tadi nanti bisa menggantikan ya, analog basa ini bisa menggantikan pasangan dari yang seharusnya misalnya A ya, adenin itu bergandengan atau berpasangan dengan apa? Timin ya, atau guanin berpasangan dengan sitosin ya. Tapi karena tadi ada basa analog, bisa jadi terganti pasangan ya karena kemiripan tadi. Nah di sini BU tadi bromouracil itu strukturnya memiliki kemiripan dengan apa? Timin ya. Kita ketahui timin itu berpasangan ya, peroxid A ya, tapi di sini BU ya, BU yang mempunyai struktur seperti timin tadi ternyata juga bisa berpasangan dengan G ya, guanin. Untuk itu nanti akan ada proses perubahan struktur tadi pada proses hasil replikasinya ya, yang mana harusnya A tadi berpasangan dengan T ya, tapi nanti ada perubahan ya dari GC ini yang harusnya tidak ada tapi menjadi ada ya, dari akibat mutasi tadi ya, karena adanya analog basa. Nah, BU ini ada yang tahu ini sebenarnya obat apa sih? BU? Kanker ya. Tapi kenapa di sini tadi ya bisa menyebabkan mutasi? Atau memang mekanismenya seperti itu atau efek sampingnya? Apa ada yang tahu? Mekanismenya ya, mekanismenya dengan ini mutasi pada sel kanker ya sebenarnya, tapi tentu akibatnya tadi kurang spesifik ya, artinya ada kemungkinan sel-sel normal juga mengalami
mutasi. Ada yang bisa menjelaskan mengapa AT ini bisa berubah menjadi GC? Dan ingin ini mencoba. Mungkin kita coba menjelaskan ya untuk yang perubahan ini. Masih ingat proses replikasi itu ada namanya proses pemanjangan ya atau elongasi. Nah, kita ingat kembali struktur dari DNA itu double helix. Satu helixnya dengan akhiran 3 dan 5 aksen ya. Satu lagi 5 aksen, 3 aksen. Nah, nanti masing-masing kan akan memisah ya, memisah. Yang mana proses pemanjangan ya, sebagai contoh di sini itu 3 aksen, 5 aksennya ya, itu nanti akan melakukan proses pemanjangan, artinya satu untai ini akan membentuk pasangan untai lagi, begitu ya. Nah, kita ingatkan bahwa urutan pemanjangan tadi adalah dari 5 aksen ke 3 aksen, arahnya ke sini ya. Ini materinya Pak Pur yang lalu ya. Nah, jadi misalnya ya di sini ada adenin, ya adenin tadi harusnya partnernya ya. Jadi pada proses pemanjangan itu kan di sini nanti ada proses penambahan timin ya, partnya timin ya. Tapi di sini nanti akibat ada BU tadi ya, BU yang mirip dengan timin, maka A di sini akan berpartner ya, tidak dengan timin tapi dengan BU ya, sehingga hasil mungkin secara singkat bisa ditulis A dan BU ya. BU dimana ini tadi 3 aksen, 5 aksen, 5 aksen, 3 aksen ya. Nah, ini pada proses replikasi selanjutnya ya, yang untai ini akan memisah ya, ingat untai ini akan berpartner kemungkinan dengan asli dengan timin ya, dengan timin. Jadi ini random gitu ya. Jadi pada proses replikasi ada kemungkinan tadi ya. Sebenarnya ada juga mungkin A ini yang ketemu T, tapi ada juga A yang ketemu BU gitu ya, atau analog timin tadi. Nah, ini kemungkinan yang lain. Ini yang BU di sini ya, BU. Si BU tadi akan ketemu dengan G ya, randomnya tadi, karena tadi ya si BU mirip timin tadi kan bisa dengan A ataupun dengan G ya. A di sini ini kan yang satu untainya ya ketemu dengan G. Nah, pada proses selanjutnya, kalau ini udah normal ya, maksudnya enggak kita bahas. Nah, yang ini perubahan ini menjadi BU mungkin dengan A bisa. Nah, yang satunya ini G dengan apa? C ya. G yang normal di sini ketemu dengan C. Jadi di sini ada kemungkinan mutasi tadi ya. Jadi kalau yang normal is okay ya, tapi di sini ada ditemukan perbedaan hasil, yaitu tidak sesuai, yang harusnya AT hasilnya, tapi di sini muncul GC gitu ya. Di belakang kelihatan nggak ya? Kurang ya. Aduh.
maksudnya menjelaskan tadi kenapa di sini yang harusnya ada kok muncul adanya GC. Ingat kembali proses-proses pada rehabilitasi ya. Paham ya? Untuk rehabilitasi. Ya, selalu kita ingat bahwa proses pemanjangan tadi, jadi nanti ada penambahan gitu ya, itu dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Baik, bisa diikuti belakang. Sementara oke ya, nanti kalau belum jelas tanya siapa? Tanya ChatGPT atau yang lain. Tapi penggambaran seperti itu mungkin nggak ini ya. Tapi harus menanyakan dengan apa namanya istilahnya ya, prompting yang sesuai gitu ya. Oke, kalau belum jelas nanti bisa bertanya sama saya di luar jam kuliah boleh ya. Atau diskusi dengan teman-teman yang sudah paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, aflatoksin ya, aflatoksin B1 nanti juga akan dapat menyebabkan perubahan urutan DNA yang mana harusnya G itu berpartner dengan C, tapi nanti berubah jadi ada TR di sini. Nah, aflatoksin B1 itu sumbernya dari mana? Dicari ya. Sumber aflatoksin B1. Dia buka biar tidak ngantuk. Ada yang tahu? Silakan, Mas. Aflatoksin B1. Oke, kacang-kacangan. Sebenarnya ini jamur atau apa sih? Apa maksudnya senyawa yang dihasilkan oleh jamur? Ya, ada kemungkinan produk-produk kacang-kacangan itu terkontaminasi aflatoksin B1 ini ya. Dan ternyata di sini oleh si sitokrom B45 kita ketahui salah satu enzim pemetabolisme itu aflatoksin B1 ini akan berubah ya, atau dikonvert menjadi struktur epoxide ya. Nah, yang mana epoksid tadi itu bisa nempel di N-nya nomor 7 dari G, dan akibatnya adalah berikatan dengan A ya. Yang mana harusnya guanin itu tadi apa partnernya dengan sitosin, tapi karena si G tadi itu ketempelan si epoksid menjadi berpaling ya, yang tadinya pasangannya adalah C tapi berpaling dengan si A ya. Jadi untuk memudahkan kita menganalogikan berganti pasangan mengakibatkan tadi dalam struktur DNA terjadi perubahan signifikan. Nah, kalau di sini adanya TA, ini siapa yang ingin mencoba mengetahui? Oke, ya, guanin hanya dengan sitosin, tapi di sini guanin menjadi adenin, ya. Jadi pada proses replikasi tadi ada si A ya, si A. Di sini harusnya tadi berpartner dengan T ya, tapi A ini berpartner dengan G ya, G yang diganggu oleh si epoxide tadi, sehingga ini ada A dengan G-nya itu di sini A-nya normal dengan T ya.
dan si G tetap dengan C. Ya, kalau G dengan C tadi normal ya pastinya. Ini yang rumutan tadi. Jadi ini muncul akibat mutasi ya. Di situ PK nggak masalah ya, sebenarnya sama aja dibalik. Yang gambarannya seperti itu, bagaimana terjadi perubahan struktur DNA ya akibat mutagen kimia. Oke, ada lagi nitrous acid itu asam nitrat atau nitrit. Terus acid ini dapat mengganggu ya atau merubah si adenin. Adenin itu harusnya berpasangan dengan timin tadi, tapi karena dioksidasi oleh si ini akan berubah menjadi liposantin, dan liposantin akan berpasangan dengan C ya, sehingga yang harusnya A tadi berpartner dengan C berubah ya menjadi C ya, karena ketika ada partnernya C tadi tentu hasilnya C ini menjadi CG ya. Dengan cara yang sama nanti bisa dicoba ya untuk menelusuri. Ya, jadi ingat prinsip replikasi ya di sini. Kita bisa ngotak-atik perubahan-perubahan itu menjadi seperti apa. Nah, untuk selanjutnya adalah astridin orange. Astridin orange ini jamnya tadi ya, kok baru jam 8? Jam 9. Oke, astridin orange. Ada yang tahu astridin orange itu dari mana atau sebenarnya apa dia? Nyawa apa? Astridin orange. Ini jalan-jalan ke belakang. Iya, berwarna untuk analisis DNA ya, ketika kita praktis nanti ada, tapi ini sudah tidak kita pakai ya. Jadi nanti ketika kita akan mengecek DNA itu ada pewarnaan dari hasil elektroforesis. Jadi nanti gelnya itu direndam dengan larutan astridin orange ya, sehingga nanti akan menyebabkan DNA tersebut terpendar ya di bawah sinar UV. Jadi nanti akan terlihat pita-pita DNA akibat diberi astridin orange ini. Nah, sehingga di sini astridin orange ini sebenarnya adalah cukup berbahaya ya, karena bisa berinterkalasi namanya. Interkalasi itu menyisip ya, menyisip di struktur DNA sehingga mengganggu proses replikasi. Oleh karena itu si astridin orange ini juga digolongkan sebagai mutagen kimia tadi ya. Kalau dalam praktikum karena cukup berbahaya di sini kita kurangi ya pemakaiannya, dan kalau terpaksanya pakai harus menggunakan sarung tangan ya. Oleh karena itu pada praktikum baik biokimia maupun biomol itu kita kenalkan alat-alat yang safety ya, yang aman seperti glove atau sarung tangan atau masker atau kalau perlu dengan kacamata lab dan sebagainya ya, untuk melindungi keselamatan kerja di lab. Nah, itu contoh senyawa astridin orange yang bisa atau mampu
interkalasi tadi adalah menyisip ya, menyusup di antara bahasa-bahasanya tadi ya. Jadi karena struktur dari akridin orang ini bisa dia menyisip begitu ya, meskipun dia tidak membentuk ikatan glikosid dengan gulanya tadi, tapi dia menyisip di antara bahasa-bahasanya. Akibatnya apa? Akibatnya ketika terjadi replikasi, nah, itu akan membuat proses replikasi tadi terpengaruh atau confuse atau mengalami kebingungan gitu ya, ketika terjadi dari pemanjangan tadi ya. Nah, di sini tadi kan kalau mungkin di sini ada struktur akridin yang menyelip tadi ya, itu kan ya mungkin di template-nya ya, template-nya itu ada yang menyelip, tentu akan mengganggu proses pemanjangan tadi ya, proses pemanjangan. Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah justru ada penambahan suatu bahasa atau deletion ya, atau penghilangan ya, karena dengan maksud untuk memudahkan dalam replikasi tersebut. Nah, kalau mekanisme adisi atau insertion tadi itu akan ketambahan dengan pasangan bahasa, tapi kalau deletion tadi itu kehilangan begitu ya. Jadi logika dari efek atau dampak dari pewarnaan akridin koreksi. Nah, tentu kalau kita misalnya kerja di lab hati-hati ya, terpapar akridin koreng, contohnya ya, itu dapat mengganggu atau mengalami DNA, atau kita terpapar itu cukup berbahaya. Nah, itu makanya pentingnya safety dalam bekerja di lab ya. Oke, ini logika dari akridin oranye bagaimana bisa menyebabkan mutasi. Oke, untuk contoh-contoh yang kimia tadi seperti itu ya, beberapa, dan bagaimana proses mengganggu atau menyebabkan mutasi pada struktur DNA. Baik, untuk selanjutnya adalah yang fisik tadi, contohnya adalah UV radiasi atau terpaparnya UV. Nah, sinar UV ini dapat kita peroleh dari mana? Dari Sinar matahari ya, sinar matahari itu secara alami juga mengandung UV ya. Nah, terpaparnya sinar UV dalam level atau tingkat yang tinggi, intens, itu dapat juga menyebabkan mutasi ya. Bagaimana sinar UV ini berpengaruh atau menyebabkan mutasi ya. Kita ketahui tadi pada struktur DNA ya, itu bisa kemungkinan si TT ya, T itu timin tadi itu bisa berjejer ya. Dan di sini gula-gulanya tadi ini fosfodiester ikatan ya, sini fosfodiester. Nah, ketika terpapar oleh UV ya, UV dia akan menyebabkan terbentuknya namanya dimer ya. Dimer itu saling bergandengan dari dua base. Jadi contohnya di sini si timin-timin yang jejer tadi itu membentuk ikatan CC di sini ya, sehingga terbentuk dimer timin-timin. Atau si timin kalau berdekatan dengan sitosin, jadi bukan TT di situ tapi TC, itu juga kemungkinan untuk terbentuk ikatan antar CC dari dua base, atau sitosin ya di sini, sehingga akan menyebabkan terbentuknya dimer. Ya, karena struktur yang memungkinkan terjadinya tadi
pembentukan dimer. Ada yang mungkin timin-timin di sini berjejer apa Mas Timin memudahkan aja ya Mas ya, akan ada ikatan ya, ikatan apa kan ikatan cinta ya, ikatan batin karena ada sinar jujur lain ya di sini untuk memudahkan mengingat aja ya. Ternyata tadi kalau di cerita mutasi tadi bisa memungkinkan tergoda oleh mutagen menyebabkan ganti pasangan ya. Jadi tidak setia lagi yang A itu hanya dengan timis, tapi tadi ada yang A dengan situasi misalnya ya. Itu memudahkan untuk mengingat aja bahwa ya memungkinkan terjadi ganti pasangan atau tidak setia. Mungkin untuk mudah mengingat. Nah di sini UV-Light tadi menyebabkan dimer ya, dimer. Mungkin kalau cowok-cowok jejer ya apakah memungkinkan terjadi ikatan dimer tadi. Ya ini cowok cewek ini situasi bisa juga ya. Tergantung struktur atau chemistry-nya ya. Betul ya, makanya kalau mau sebelum itu mau chemistry-nya sama gitu ya. Bisa terjadi ikatan-ikatan yang ya itu untuk menjaga menganalogikan. Nah akibatnya tentu juga ini ya, kalau ada ikatan-ikatan yang lagi bergandengan dan sebagainya, sebagai akibat tentu tadi juga mengganggu replikasinya ya. Jadi itu penerjemahan berikutnya juga akan berbeda. Oke, itu UV light ya. Jadi pemaparan UV ya tadi baik untuk sumber matahari atau sumber lain itu bisa menyebabkan mutasi. Tapi jangan takut misalnya aku takut berjemur nanti takut terjadi dimer gitu ya. Dimer T dengan T. Tapi itu tadi dengan intensitas tertentu, lama tertentu ya UV radiasi tadi. Oleh karena itu TT tadi sebenarnya dapat menyebabkan kanker kulit ya, kulit karena banyak terpapar sinar UV light. Jadi pada daerah yang intensitas sinar UV-nya itu kuat, itu dapat menyebabkan terbentuknya dimer. Nah, ada yang ngantuk ini. Dan ngantuk, mungkin jam-jam sudah mulai ngantuk ini. Ya, oke, semangat lagi teman-teman ya, terutama yang puasa. Oke, kalau X-ray ya, X-ray ada yang pernah mengalami kena X-ray atau dipaparkan X-ray? Contohnya apa? Patah tulang. Diapakan? Ronsen ya, ronsen. Paru-paru. Kalau misalnya di apa itu X-ray bukan? Misalnya mau pasang behel itu kan kita perlu itu juga X-ray kan? Ya tapi tentu dengan intensitas tertentu tadi untuk diagnosa kesehatan dan sebagainya masih aman ya. Nah kalau yang sampai berdampak tadi adalah X-ray ini dapat menyebabkan ikatan fosfodiester tadi ya. Jadi ikatan fosfodiester tadi adalah yang menyambungkan ini tadi ya, antar nukleotid satu dengan yang lain tadi terputus. Nah ini tadi terputus oleh X-ray. Yang tentu sangat berbahaya karena akan merusak struktur DNA dari ikatan fosfodiesternya. Nah tentu ada dampaknya ya, nanti di pertemuan
minggu depan kita akan dijelaskan bagaimana contoh ya dampak dari X-ray ini dan juga bagaimana proses reparasinya. Jadi sebenarnya tubuh itu mempunyai cara ya bagaimana untuk mereparasi atau menghindari mutasi ini agar tidak berjalan lebih parah lagi gitu ya. Itu akan kita jelaskan di minggu depan. Jadi misalnya tadi PT ya, PT tadi itu juga bisa direparasi ya nanti oleh mekanisme tubuh kita. Nah ini sebenarnya sudah banyak kita, ini contoh tadi ya, sebenarnya udah banyak kita bahas tadi. Nah kalau yang struktur change tadi itu adalah tadi sepertinya sebagai contoh ada ini tadi berubah menjadi posantin ya, di situ berubah jadi X ya, yang mana strukturnya tidak sebagai bahasa lagi ya, jadi berubah. Nah tentu di sini juga akan menyebabkan perubahan partner atau pasangan tadi. Nah ini contoh aja bahwa nanti hasil dari replikasi itu ada yang normal, acak ya, random, ada juga yang bersifat mutan. Nah ini juga prinsip dari terjadinya mutasi tadi ya pada proses replikasi. Oleh karena itu proses replikasi tadi itu perlu sekali untuk diingat ya logikanya bagaimana. Jadi kalau ini kan yang X tadi bereplikasi ya, pasangannya menjadi ini. Kalau yang satunya ya, ini yang normal, ini normal ini kan dari ini ya, yang akan membuat atau menghasilkan replikasi yang seperti ini. Artinya ini berarti normal. Kalau yang di sini merah-merah itu terjadi perubahan, berarti bersifat mutan. Tadi menjelaskan pada level DNA atau struktur DNA yang lebih detail yaitu pada basanya. Nah kalau pada level kromosom, kita ketahui bahwa kromosom itu berupa set gitu ya, yang bawa genetik dari sifat-sifat genetik. Nah di sini yang mengalami perubahan itu adalah setnya ya, atau jumlahnya yang berubah. Jadi sebagai contoh normalnya itu dari diploid ya, dari somatic cell itu adalah 2N ya, atau 46 dari bapak dan ibu gitu ya. Kemudian berubah ya, bisa menjadi mungkin triploid ya. Di sini akan menyebabkan gangguan seperti kecacatan ya, atau physical defect, atau kematian dan sebagainya. Itu kalau set kromosomnya yang mengalami perubahan tadi ya. Kalau pada titik bahasa-bahasanya tadi contohnya seperti itu. Oke, ini juga memberi contoh yang level kromosom. Ada istilah deletion juga, jadi namanya duplikasi, inversion, and translokasi. Oke, yang deletion ya seperti digambarkan itu ada bagian yang hilang ya, delete. Kok bisa hilang ya? Bagian contohnya bagian Z yang deletion itu nanti minggu depan juga akan dijelaskan ya. Jadi sebagai contoh tadi, misalnya akibat X-ray tadi ya, X-ray itu akan menghilangkan atau mengganggu fosfodiester tadi, sehingga dua untai itu akan putus ya, putus mungkin di daerah tertentu itu akan putus-putus atau terpotong ya, sehingga bisa hilang ya. Atau mungkin mengganggu atau justru ada penambahan ya.
sebagai contoh disebut BCBC ini ditambahkan. Dan itu nanti ada di minggu ke-4 bagaimana mungkin si kromosom ini mengalami mutasi tadinya, jadi ada inversion translokasi. Ya, ini lebih utuhnya di set dari kromosom yang tidak level di DNA tadi. Nah, ini juga tambahan-tambahan untuk istilah dalam mutasi. Tadi ada mutasi point atau point mutasi yang berfokus pada struktur DNA tadi ya. Jadi ada disebut sebagai transisi dan juga transversi. Di mana transisi ini kalau terjadi perubahan tadi pada basanya itu dari basa purin menjadi purin, tetap menjadi purin ya. Contohnya basa purin tadi adalah apa? Adenin, guanin ya. Kemudian kalau yang pirimidin adalah sitosin dan timin ya. Ini istilah-istilah aja. Kemudian insertion dan deletion yang B itu tadi ya, kalau ada yang nyelip atau dihapus. Inversion ini terjadi pertukaran di mana sebagai contoh di sini dari untai 5 aksen ke 3 aksen adalah ada TG, maka ini dibalik gitu ya, dibalik inversion meskipun di sini tetap dari 5 aksen ke 3 aksen. Tentu akibat dari pembalikan ini akan berbeda nanti urutannya. Kemudian kalau reversion itu apa, reverse, berbalik gitu ya. Jadi misalnya ada suatu organisme yang sudah mengalami mutasi, nanti proses mutasi lagi atau kemungkinan misalnya terpapar bahan kimia itu akan menyebabkan organisme yang mengalami mutan tadi berbalik menjadi wild type atau normal lagi gitu ya. Maka namanya reverse mutasi. Ini sebagai contoh mungkin pada organisme atau bakteri misalnya yang dibuat mutan ya, itu dengan perlakuan tertentu itu nanti bisa balik ya, menjadi normal kembali. Nah, ini digunakan sebagai dasar pada Ames test di sini. Nanti ada organisme yang tidak bisa hidup atau bertahan di media yang tidak mengandung histidin, tapi nanti dengan perlakuan adanya suatu kimia dia akan dapat mampu ya bisa bertahan. Nah, itu contoh mutasi yang reversion atau kebalikan tadi. Nah, ini gambaran aja. Nah, kemudian tahap selanjutnya 1 jam lewat ya. Masih semangat. Kurang lebih nanti pukul berapa selesai? 10. Pukul 10 pas. Oke. Ada kuliah lagi? Pukul berapa? 10.30. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan nanti dapat selesai pada pukul 10. Oke, cepat aja ya. Ini contoh-contoh mutasi ya, mutasi tipe. Itu ada namanya, kalau tadi kan penyebabnya, kemudian prosesnya, kemudian dampak perubahannya dan seterusnya. Kalau di sini istilah-istilah aja ya. Jadi mungkin nanti pada mata kuliah yang lain atau berikutnya seperti bioteknologi misalnya, itu akan ketemu dengan misalnya mutasi silent. Nah, apa sih yang disebut sebagai mutasi silent? Yang mutasi silent itu adalah mutasi di mana perubahan tersebut itu tidak mengganggu atau tidak merubah perubahan
bahasa kodenya. Sebagai contoh, di sini tiga pasangan kodon TTA itu berubah menjadi apa? Apa ini? TTG. Nah, ini sebagai kodon tadi ya, tiga pasangan bahasa. Nah, TTA maupun TTG ini sama-sama mengkode asam amino apa ini? Leucin ya. Sehingga di sini tidak menyebabkan perubahan dari urutan asam amino dari protein yang diterjemahkan atau ditranslasikannya. Sehingga di sini mutasi, sebenarnya terjadi mutasi tapi silent tadi ya, atau seolah tidak ada mutasi karena tidak mengganggu urutan asam amino pada protein. Paham ya? Logika ini main di itu replikasi, transkripsi, translasi ya, akan selalu kita ingat. Oke, silent ya. Kemudian missense mutasi. Ada perubahan juga sebenarnya, tapi kodon ini bukan kodon, saya kira asam aminonya berubah. Kodon C. Kita lihat di sini TTA dengan TTT itu perubahan itu menyebabkan perubahan dari asam amino yang dikodon, yaitu dari leucin menjadi vinyl. PE itu apa? Vinyl alanin. Ini disebut sebagai missense mutasi. Ya, jadi perubahan bahasanya itu menyebabkan perubahan asam amino yang dikodon. Kemudian ada non-missense mutasi. Akan menyebabkan perubahan yang mana akan menjadi stop kodon ya. Nah, apa makna dari stop kodon di sini? Yaitu mengkode untuk berhenti translasinya ya. Jadi yang harusnya belum berhenti ya, penerjemahan ini menyebabkan dia udah stop gitu ya. Jadi di sini tentu akan berpengaruh terhadap urutan asam amino yang dikode ya. Jadi lebih pendek dari struktur yang seharusnya. Oke? Ya, jadi pada non-missense mutasi di sini ketemu atau menyebabkan terbentuknya stop codon. Frame shift mutasi ya, frame shift sesuai namanya di sini shift menggeser ya, jadi penambahan satu bahasa ini akan menggeser ya. Tentu misalnya di sini ATG, GG, ada penambahan G1 ya, ini akan menggeser. Tentu asam amino yang dikode juga berubah. Itu sebagai frame shift mutasi. Oke, paham? Belakang udah mulai ini, udah mulai resah dan bisa. Mas Tete, karena ada mas-mas dua di sana, bisa terbentuk dimer ya kalau ada sinar di sisi lain. Dia nggak suka berjemur. Ada dua TT ya nanti yang untuk ikatan dimer. Oke, sesuai namanya gampang ya untuk diingat. Oke, nah ini tadi ya istilah jenis mutasi ada missense, kemudian non-missense, kemudian frame shift dan sebagainya atau silent. Dan di sini contoh-contohnya udah memasuki contoh-contoh dari akibat
terjadinya mutasi tadi ya. Sebenarnya mutasi tadi juga ada depurinasi itu hilang dari basernya tadi ya. Itu bisa spontan juga hilang oleh keadaan tadi ya, apakah mungkin kepengen lingkungan atau suhu ya. Jadi di sini tuh bisa putus juga oleh spontan ya, spontan. Tidak labil ya, artinya sehingga bahasa-bahasanya tadi itu terpotong atau hilang begitu. Bisa oleh keadaan biologis ya di sekitar sel, yang mana ternyata juga rate-nya atau kecepatannya itu tinggi juga ya, dari garis swing per detik ya 7 atau 10 juga yang agak tinggi ya. Nah untuk perubahan atau deaminasi ya, deaminasi itu gugus apa ini, gugus amin itu berubah menjadi hidroksil, itu juga memungkinkan. Ini contoh dari sama. Nah ini gambaran timin-timin tadi ya, tadi juga. Nah sampai tahap yang terakhir di sini ya, itu contoh-contoh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya mutasi DNA dalam tabel genetik. Nah ini tadi seroderma pigmentosus atau sering disebut sebagai XP ya, itu mutasi tadi di gen ya, terutama gen yang dilibatkan dalam repair timin-timin dimer tadi ya. Jadi sebenarnya kembali ke contoh timin-timin ya, ini favorit contohnya. Itu dapat direparasi atau diperbaiki dengan melibatkan gen tertentu ya. Tapi yang bertugas mereparasi tadi mengalami mutasi ya, contohnya di sini, sehingga akan menyebabkan individu tadi terlalu sensitif terhadap UV paparan ya, sehingga kemudian dapat contoh di sini menyebabkan mutasi kanker ya, kanker kulit ya. Dari gambaran seperti itu. Jadi tadi terpapar UV tadi terbentuk TT dimer ya, TT dimer menyebabkan terlalu sensitif dan menyebabkan contohnya kanker kulit. Nah sebenarnya ada gen yang bertugas memperbaiki tapi dia mengalami mutasi. Jadi mungkin ada individu yang tahan ya, tahan terhadap paparan UV tadi, tapi mungkin ada yang terlalu sensitif tadi, mungkin karena gangguan gen yang kode dari yang bertugas mereparasi tadi. Paham ya? Jadi secara alamiah sebenarnya itu bisa mereparasi ya, tapi ini tadi ada individu yang mengalami gangguan kebetulan di gen yang memperbaiki dimer tadi. Oke ya. Jadi kalau kadang kita bilang genetis gitu ya, sebagai contoh kanker itu genetis ya, kemungkinan tadi ya karena si individu tadi memang secara genetis mungkin mengalami gangguan mutasi pada gen-gen tertentu dari antara lain yang untuk memperbaiki atau merepair dari mutasi. Nah ini contoh seroderma pigmentosus. Kemudian ada penyakit lain yang namanya disease di sini. Itu jadi disebabkan oleh adanya struktur DNA yang berulang gitu ya. Di sini contohnya GTC itu yang berulang itu, sehingga dia akan membentuk struktur loop itu yang melek atau bersembunyi gitu ya, sehingga seolah ketika terjadi replikasi itu nggak ada ini gitu ya, nggak ada yang bersembunyi tadi. Tapi suatu saat yang bersembunyi itu juga bisa keluar gitu, sehingga kan akan terjadi perubahan ya dari perubahan ketika terjadi replikasi.
Oke, ini yang untuk anting penyakit apa itu? Bisa dicek jalannya seperti apa? Apa? Gejala dari penyakit ini? Dari apa? Oh, gerakan tidak terkontrol apa ya? Seperti hiperaktif? Ada yang lain? Apa? Sindrom? Oke, ada yang lain? Nah, ya coba nanti dilengkapi ya ciri-ciri kalau penyebabnya tadi ada antara lain seperti ini ya, seperti CAD. Jadi kesalahan transkripsi tadi aplikasi ya karena adanya keberulangan struktur DNA yang menyebabkan nyelip tadi ya, dan akibatnya penerjemahannya berbeda. Oke, kemudian ada anemia yang disebut cycle cell anemia. Di sini terjadi perubahan yang normal itu hemoglobin A yang seperti bulat donat itu ya, tapi ketika ada perubahan struktur yaitu hemoglobin S itu seperti bulan sabit yang kanan. Nah, apa perbedaan struktur hemoglobin A dan S? Terjadi perubahan pada asam amino yaitu pada urutan nomor berapa? 6 ya, yang mana harusnya itu glutamin menjadi valin ya, itu tadi akibat terjadinya perbedaan atau mutasi pada salah satu basanya sehingga menyebabkan perubahan struktur. Sickle cell anemia ini gejalanya apa? Dicari apa Mbak? Atau ciri-ciri apa? Ciri-ciri dari mana aku sini? Mana? Kuning ya. Ada yang lain? Mata kuning. Ini seperti anemia yang lain apa? Kelelahan. Oke, yang lain? Pembengkakan tangan dan kaki. Ada yang lain? Masih Lara? Apa Mbak Pojok sepertinya akan menyampaikan. Ya, jadi karena struktur hemoglobin yang berbeda akibat mutasi tadi ya. Nah, tentu dampaknya tadi anemia juga cukup parah ya, atau untuk menangani mungkin perlu apa? Perlu transfusi? Bagaimana tuh? Karena ini kan keadaan genetis ya, jadi yang mungkin susah untuk diperbaiki karena sudah terjadi tadi perubahan pada DNA-nya. Screenshot. Ada terapinya apa? Terapi. Terapi. Ya, nanti sambil dicari ya. Sebelum albino tadi itu ada fenilketonuria itu. Jadi apa mutasi pada gen yang menjadi dari fenilalanin, sehingga fenilalanin ini
ini terakumulasi ya, sehingga nukleofilfat asidnya yang terjadi dari penumpukan fenilalanin tadi banyak atau meninggi sehingga terjadi ini ya, antara lain gangguan mental, gangguan pertumbuhan dan sebagainya, atau dengan kata lain seperti kecacatan gitu ya, di situ juga bisa terjadi. Ya, kemudian albino, ada yang ingin mungkin wajahnya putih, rambutnya putih. Kalau sekarang cukup bisa dicat ya. Tapi kalau albino ini semuanya ya, di rambut, kemudian kulit suka putih karena skin pigmentnya ya, itu tidak terbentuk ya oleh karena terjadi mutasi pada tirosin atau enzim ya. Jadi tirosin berubah tirosin jadi melanin ya, atau skin pigment. Jadi pada albino ini tidak ada terbentuk melanin ya, atau pigmen warna, sudah putih semua. Yang akan menyebabkan mental retardasi juga kecacatan ini pada level kromosom yang tadi berubah atau terjadi penghilangan. Oke. Ya, jadi itu tadi beberapa contoh dari penyakit yang disebabkan oleh adanya mutasi ya. Tentu banyak contoh-contoh lain bisa diberikan untuk akibat adanya mutasi. Oke, mungkin beberapa slide lagi. Ini yang tadi melengkapi dari yang amestes tadi ya. Jadi yang bisa mengembalikan ya. Jadi ini suatu spesies murin ini histidin negatif ya. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa adanya histidin, tapi dengan adanya bahan-bahan mutagen tadi justru dia bisa balik bisa hidup. Oleh karena itu amestes ini berdasarkan prinsip tadi ya, menggunakan prinsip tadi itu digunakan untuk mengukur kekuatan kekuatan mutagen dari kimia tadi ya. Jadi suatu bahan kimia yang dapat membalikkan tadi ya, membalikkan si histidin minus tadi yang tadinya harusnya tidak bisa hidup tanpa histidin, akhirnya dengan penambahan bahan-bahan mutagen tadi malah bisa ya. Jadi prinsip ini digunakan untuk mengetes atau menguji kekuatan dari mutagen tadi ya. Kalau dia bisa membalikkan dengan lebih banyak, itu artinya mutagen yang kuat. Jadi dapat digambarkan dari koloni-koloni di sini yang bisa hidup ya, setelah treatment. Nah, itu melengkapi tadi kok bisa membalikkan tadi ya. Jadi ada treatment atau bahan-bahan tertentu juga yang bisa justru memulihkan atau mengembalikan ke bentuk aslinya. Jadi digunakan sebagai prinsip dari amestes. Kemudian yang tes lainnya berdasarkan fragmentasi DNA, yaitu comment assay itu. Jadi berdasarkan adanya atau fragmentasi DNA ya, itu juga bisa menggambarkan adanya perubahan struktur DNA. Ya. Mungkin dengan setelah adanya treatment tertentu atau mungkin radiasi dan sebagainya tadi, kalau ada pemotongan DNA tadi itu bisa dilacak juga dengan comment assay ini yang digambarkan dengan sel yang rusak dan yang tidak rusak itu berbeda. Itu cara antara lain cara mudah untuk melihat adanya kerusakan pada DNA. Tentu ada
cara atau metode lain yang juga bisa diamati ya, mungkin dengan melakukan analisis. Sekarang banyak sekali ya urutan sequence DNA-nya ya, genome sequencing ya juga bisa, atau mungkin dengan cara melakukan uji aktivitas dari protein yang disalin dan sebagainya, apakah terjadi perubahan atau tidak setelah dilakukan treatment atau mutasi. Nah, itu gambarannya. Ya, tadi adalah slide terakhir yang menjelaskan dari mutasi, kemudian akibatnya dan juga beberapa metode untuk menganalisis. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup paham? Bisa dipahami tidak? Menggunakan dulu. Ya, salah ya. Jadi nanti kalau misalnya belum lengkap atau belum paham, bisa ditanyakan di minggu depan atau di luar jam kuliah ya. Oke ya, jadi bisa kapan-kapan bisa menunggu di ruangan atau mungkin kalau bisa di praktik. Oke, mungkin itu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat melanjutkan kuliah lagi. Ya Allah, ngantuk ya Allah. Bali ya, Bali.